Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kalau saya sebut ini sebagai sebuah kejatuhan, maka jatuh 3 kali. Kesempatan yang diberikan pun 3 kali. Supaya ketika kita mengampuni, waktu orang menyakiti kita 1 kali, berilah kesempatan 1 kali. Waktu dia menyakiti kita 4 kali, beri kesempatan juga 4 kali. Ternyata dia menyakiti 7 kali, kasih kesempatan 7 kali. Oh Pak Pendeta, dia bikin sakit hati 7 kali 70 kali. Hitung sendiri, kasih kesempatan terus. Ya Tuhan Allah, tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami membaca dengan baik, merenungkan dengan baik, dan lebih dari itu Tuhan memampukan kami untuk melakukan kehendak firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami betul-betul menaruh perhatian pada pemberitaan ini. Karena itu jauhkanlah semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode untuk hari ini adalah kasih yang memulihkan relasi. Pembacaannya terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Saudara-saudara, sekali lagi tema kita hari ini adalah kasih yang memulihkan relasi. Diharapkan bahwa setelah mendengarkan khotbah ini, relasi di antara suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, sahabat-sahabat, atau juga teman di dalam pelayanan, atau juga masing-masing kita berjemaat yang relasi lagi buruk, yang lagi tidak baik-baik saja, bisa dipulihkan kembali. Saudara-saudara, saya merenungkan bagian ini dan saya merasa sekali saudara bahwa bagian memulihkan relasi adalah salah satu bagian yang sulit
sulit sekali. Salah satu bagian yang sulit sekali. Soalnya adalah karena relasi itu yang rusak, kemungkinan besar membuat kita benci seseorang, membuat kita tidak suka, membuat kita ada kepahitan, membuat kita sudah tidak mungkin lagi percaya. Saudara-saudara, karena itu pertanyaannya adalah apakah kemudian kita mampu supaya relasi yang buruk tadi itu, yang sempat membuat kita sakit hati, marah, benci, penuh kepahitan, itu akan kembali menjadi baik. Apa mungkin itu? Karena saya bilang kepada saudara bahwa ini satu bagian yang sulit, salah satu bagian yang sulit untuk kita lakukan. Omong nanti gampang, sebentar saya akan bicara hal yang gampang-gampang. Tapi apakah kita mampu? Apalagi di pikiran kita tuh sudah dimasukkan sejumlah hal yang orang biasa bikin jadi ilustrasi. Biar Bapak, kertas itu kalau dia ada rapi-rapi begini, sekali kita, ini dia nama apa begini? Begini ini, dia sudah tidak akan. Ini Bapak, kalau sekali paku itu sudah ditancapkan di satu kayu, kita cungkil begini tetap, walaupun paku itu tercungkil. Bapak, kalau luka itu ada sembuh, iya sembuh, tapi bekasnya tetap ada. Dan sekarang kita akan bicara itu hal biasa, dan kita akan kasih naik sedikit menjadi satu hal yang luar biasa, bahwa nanti bisa pulih, nanti bisa pulih. Ada istri yang ketika dia lihat suami pu HP, dia ada kaget dan sesuatu, dia sudah ambil keputusan, saya tidak akan lihat lagi Pak, daripada saya lihat kok, lebih tidak usah. Hal ini bukan saja berat, tapi hal ini mengganggu sekali, sangat mengganggu. Kenapa? Kalau kita pernah terluka karena seseorang, kita karena marah seseorang, kita mulai punya kecenderungan satu, menghindar daripada ketemu kobom dan dia toh. Dia datang dari sana, bukan sengaja jalan. Pas kebetulan tidak ada jalan lain, hanya bisa satu jalan, dan kita sengaja terima telepon. Halo, bicara mesti pakai tutup. Jadi membebani kita. Kalau kita tidak suka satu orang, ini saudara, kalau terpaksa harus bicara tuh beban, kita penuh kepalsuan. Senyum kita palsu, kata-kata kita palsu. Jadi membebani kita sekali. Jadi pemulihan relasi itu penting. Sebelum kita lebih jauh, saya mau tanya saudara, mari kita jujur bahwa kita pernah terluka karena seseorang. Mari kita jujur. Kita pernah sakit hati kan seseorang. Dia pun kalimat kok, dia pun sikap terhadap kita kah? Itu kita pernah sakit hati. Tuhan tidak mau itu lama-lama di kita, karena itu akan bawa pahit dalam kita pun hidup. Kasihan kita muka su ganteng-ganteng, cantik-cantik kan, pahit di sini kan bikin kita senyum tidak bagus. Ya toh, saya biasa bilang muka muram, hati panas, berkat jauh dia. Muka su tidak baik, berkat tambah jauh. Tuhan mau ini jadi baik ini. Ataukah saudara dan saya adalah satu orang yang ternyata sudah ambil keputusan bahwa untuk itu orang saya tidak akan lagi, untuk itu orang sudah. Pernah? Itu direnungkan saja, tidak usah jawab. Dia bisa saja orang dekat yang kita, bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, bisa ipar, bisa tetangga juga. Bisa orang lain kita mungkin kita rasa kok kenapa dia yang bikin kita kecewa ya, sakit hati, dan mulai itu kita mulai standar-standar sama jaga, biasa bergaul enak-enak, terus kita mulai rasa itu sudahlah daripada akhirnya ketemu tuh tidak enak lagi, sudah jadi beban, rasa-rasa kayak mau cepat-cepat pulang. Kira-kira begitu. Saudara, Simon Petrus itu sama-sama kita tahu pernah menyangkal Yesus. Dan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dan oleh karena penyangkalan itu membuat dia menangis. Waduh, kenapa ya saya tidak bisa melakukan satu hal yang mestinya bisa saya lakukan. Terus dia mencari sebuah jalan.
Kan dia itu tidak mau hati sakit terus, toh hati tidak enak itu sudahlah cari kesibukan. Biasa hati kalau tidak enak itu mencari kesibukan. Main game, kau lihat foto, kau lihat video, ke apa. Simon Petrus memilih untuk pergi cari ikan. Pembacaan sebelumnya pergi ke Tiberias. Danau itu dia cari-cari ikan, tapi sampai pagi tidak dapat. Cari-cari tidak dapat. Pas sampai pagi Duran mau datang sampai di tepi, Tuhan bilang, kasih adakah ikan pada kamu, ada makanan pada kamu? Hai, tidak ada. Tebarkanlah jalamu. Suruh nelayan tebarkan jala itu suruh bagaimana ini? Ini bukan baru kemarin dia pergi untuk memancing. Ini sudah orang pakar ini. Tapi ada satu hal yang penting di situ, Tuhan ingin kasih tahu bahwa memang mengandalkan kekuatan diri sendiri tidak bisa, termasuk untuk pemulihan relasi. Mengandalkan kekuatan diri sendiri tidak bisa, kan kita pasti sakit hati. Saudara, kalau saudara sakit hati dan Pendeta Yandi, saudara mau pulihkan relasi, mau paksa diri kemanapun tidak bisa, kecuali kalau kita minta Tuhan bantu. Pendeta Yandi sakit hati dan saudara bersikap, kalau pendeta paksa diri tidak bisa, nanti munafik. Kita butuh minta Tuhan untuk itu. Lantas ketika pembacaan sebelum teks ini, Tuhan suruh tebarkan jala dan mereka dapat ikan sangat banyak. Waktu dapat ikan sangat banyak, murid-murid yang lain bilang, itu Tuhan. Itu Tuhan. Petrus lihat. Petrus langsung lompat turun. Tuhan siap makanan pada mereka. Mari makan. Dan seterusnya. Setelah peristiwa itu, mujizat yang Tuhan buat, undang mereka makan. Kemudian Tuhan menaruh perhatian, mengarahkan pandangannya kepada Petrus dan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari semua ini, lebih dari mereka semua ini. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa pertanyaan itu penting. Penting untuk apa? Berkaitan dengan nanti ketika Yesus tidak ada lagi dan mereka akan melayani, termasuk Petrus akan melayani. Apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari semua ini, apakah semua ini yang dimaksud? Memang di situ ditujukan kepada orang-orang lebih dari mereka semua ini. Tapi saya ingin tambahkan, konteks waktu itu kan dong ada makan, ya pasti ada ikan, ada sambal, ada roti, ada apalah begitu. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari ikan, lebih dari roti, lebih dari ini itu? Karena engkau akan melayani. Jangan sampai tagal ikan, tagal roti engkau tidak lagi melayani. Apakah engkau mengasihi aku melebihi ini tawaran dunia yang banyak? Apa engkau mengasihi aku lebih dari itu? Mengingat nanti hari kematian. Petrus mati dan tidak baik dari segi jalan kematiannya. Diselipkan dengan kaki di atas, kepala di bawah itu. Kalau tidak dengan kasih yang besar, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini benda-benda semua yang ada ini? Supaya nanti sebentar waktu kita berbicara tentang pemulihan relasi mesti dimulai dari kasih yang besar. Kalau kasih tidak bisa. Kenapa rumah tangga itu tidak baik-baik saja? Karena ketika ada masalah, beberapa orang berpikir, sudahlah kita jalankan anak dong sebesar kan tidak bagus bagi orang punya keadaan. Sudah bukan karena kasih di antara kita dua, sudah lebih kepada yang penting kita jalani saja. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini semua, ini benda-benda, ini makanan-makanan dan semua tawaran dunia?
Wih, tawaran dunia itu tidak gampang. Roh memang penurut, tapi daging terlalu lemah. Yang pertama kita bisa bilang tidak. Kedua kita bilang tidak. Ketiga kita bilang orang donjo. Keempat kita akan bilang satu kali, so apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari zona yang paling nyaman dalam hidupmu, mengingat nanti hari kematian? Kalau hal-hal kecil saja engkau sudah menghindar, apalagi nanti akan mati karena namaku. Kira-kira begitu. Atau yang kedua, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini murid-murid yang lain yang ada di sini? Apa engkau mengasihi aku lebih dari murid-murid yang lain yang ada di sini semuanya? Mengingat engkau kan pernah bilang di malam itu bahwa sekalipun mereka terguncang imannya, tapi aku tidak akan sekali-kali terguncang iman kepadamu. Petrus, engkau masih konsisten. Engkau mengasihi aku yang tidak akan terguncang iman, mengingat nanti hari kematianmu oleh karena nama. Murid-murid yang lain tidak pernah berkata seperti Petrus, sekalipun mereka terguncang iman, tapi aku sekali-kali tidak. Poin yang pertama tadi kita sudah dapat jelas, mesti ada kasih. Kalau kasih tidak ada, tidak bisa. Kita tidak akan terguncang kalau kasih itu besar. Saya mendefinisikan ulang dan jemaat Agape hafal definisi ini. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Dengan rujukan yang jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia. Dunia tidak mengasihi Tuhan, tapi apakah Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Tidak. Kasih tidak terpatahkan. Supaya jangan ada orang bilang begini, kok Paul, saya terlalu hargai kok Paul, tapi setelah saya lihat kok Paul punya sifat asli macam begini, maaf, itu tidak ada kasih. Kasih mesti lebih besar dari itu. Mengingat tiap hari kita berjumpa, karena tiap hari kita ketemu ini, siapa yang dia punya tugas tiap hari kasih senang orang, kasih puas orang. Semakin banyak kita ketemu, semakin ada kemungkinan kita dalam tanda petik saling melukai, menyakiti. Karena tidak semua kita pun mau sama. Mesti kasih itu besar. Kasih yang besar itu yang akan mengatakan saya tidak akan terguncang. Orang tua itu karena kasih yang besar terhadap anak-anaknya, dia bilang, anak, papa dan mama susah-susah, tapi kalau yang penting mau, papa mama berjuang betul-betul. Dong melakukan apa? Kenapa? Karena kasih yang besar. Saudara, teks tadi ringan kan kita baca, semua orang hafal. Ini pembacaan dihafal yang baik. Tuhan Yesus bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan sampai pada pertanyaan yang ketiga, sedihlah hati Petrus. Karena Tuhan kenapa bertanya sampai 3 kali? Apa yang tersembunyi di balik pertanyaan 3 kali? Pertama, saudara-saudara, pertanyaan sampai 3 kali ingin menegaskan sesuatu. Engkau periksa baik-baik kasihmu kepadaku, periksa baik-baik. Apalagi mengingat engkau akan melayani nanti, periksa baik-baik, ingat baik-baik. Ini pikirlah dahulu baik-baik untuk ambil keputusan terima dan melayani Yesus, karena serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Pikir baik-baik, karena engkau akan mengatakan sesuatu. Pikir-pikirlah baik-baik, karena itu akan menjadi keputusan paling tinggi yang tidak boleh ada satupun keputusan yang lebih tinggi daripada kasihmu terhadap Tuhan. Pertanyaan itu,
harus diungkapkan sampai 3 kali. Selidiki baik-baik, jangan cepat-cepat jawab. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Karena nanti jangan sampai bilang mengasihi tapi hal-hal kecil sudah buat kita tidak mengasihi. Baru hal-hal kecil saja kita sudah hilang. Periksa baik-baik, apakah engkau mengasihi aku? Kedua, saudara-saudara, pertanyaan itu memang harus disampaikan sampai 3 kali. Kenapa? Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kalau saya sebut ini sebagai sebuah kejatuhan, maka jatuh 3 kali. Kesempatan yang diberikan pun 3 kali. Supaya ketika kita mengampuni, waktu orang menyakiti kita 1 kali, berilah kesempatan 1 kali. Waktu dia menyakiti kita 4 kali, beri kesempatan juga 4 kali. Ternyata dia menyakiti 7 kali, kasih kesempatan 7 kali. Oh Pak Pendeta, dia bikin sakit hati 7 kali 70 kali. Hitung sendiri, kasih kesempatan terus. Karena kita sudah terbudaya dengan ingat 3 kali. Kita ini sampai di 3 saja. 3 itu kenapa? Orang bikin sama seperti kita toh. Berdosa 3 kali dan Tuhan kasih kesempatan kita 3 kali. Saya akan bikin sakit hati kopal 3 kali, tolong siap 3 kali. Tuntut. Suami itu kan bikin jengkel istri 400 kali, kasih kesempatan dia 400 kali. Begitupun sebaliknya. Makanya saya bilang ini bahan yang berat ini. Omong gampang saja. Tapi kasih kesempatan kedua itu ketemu mulai agak turun sedikit. Ketiga agak turun, makin turun. Sama dengan kejatuhan. Jumlah pemulihan sama dengan jumlah kerusakan. Tapi ada lanjutan. Gembalakanlah domba-dombaku. Harus ada sesuatu yang dilakukan sebagai bentuk bahwa engkau mengasihi aku. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Terus dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, karena engkau mengasihi aku, terimalah tanggung jawab pengembalaan ini. Tanggung jawab pengembalaan itu harus dilakukan dengan kasihmu terhadap Tuhan. Atau dengan kata lain, sebagai bentuk mengasihi Tuhan, maka orang harus siap menerima tanggung jawab. Jangan ada orang merasa atau meyakinkan dirinya bahwa dia mengasihi Tuhan tapi tidak mau terima tanggung jawab. Ada yang bilang untuk sayang Tuhan, kasih Tuhan saya sayang, tapi untuk pelayanan biar Bapak dong atur saya ikut-ikut saja. Tanggung jawab. Tapi dia bukan sekedar tanggung jawab. Karena ada satu kalimat, mengingat hari kematiannya, maka dia tambah satu. Kalau saya mengasihi Tuhan, kita semua mengasihi Tuhan, ada tanggung jawab untuk menerima sesuatu, tetapi harus terima sebuah resiko dari itu. Resiko. Siapa berani terima resiko? Oleh karena kasihnya kepada Tuhan. Ini mengasihi Tuhan, amin. Siap terima resiko. Saya kira bertanya pada pendeta sekalipun macam saya, ini saya juga pikir 2-3 kali dulu. Waduh, teman-teman yang bisa ambil resiko itu luar biasa. Pasti bukan karena kemampuannya, tapi Tuhan memberi kemampuan untuk melakukan itu. Tapi kalau itu tidak siap, kita belum mengasihi. Itu baru ada di kata-kata. Kasih itu kata-kata, bukan kata-kata. Kasih itu tindakan. Tindakan dalam tanggung jawab dan ketersediaan diri untuk mengambil resiko. Kalau engkau mengasihi istri, suami, itu kan karena saling mengasihi itu berani ambil tanggung jawab toh. Tanggung jawab istri. Kita tanggung jawab kita pun diri susah. Kita tanggung jawab tambah satu orang lain.
Dari itu orang dia melahirkan 3 orang lagi, kita tanggung jawab tambah 1 lagi. Belum tanggung jawab lagi dia pukul keluarga lagi, tanggung jawab tambah. Itu penuh dengan resiko. Ibu-ibu ini kan juga bertanggung jawab toh. Karena tanggung jawab itu ada resiko. Hamil, tidak boleh makan ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh. Karena tanggung jawab dari resiko itu yang waktu SMA dulu ibu dorang halus-halus, tipis-tipis. Sekarang kelihatan sudah tebal-tebal, sudah berlapis-lapis. Kan bagian dari tanggung jawab. Ini belum resiko-resiko sampai mati karena nama Tuhan. Itu dulu. Teksnya mengatakan begitu. Lalu apa pesannya? Berkaitan dengan tema kita hari ini. Pesan yang kita tarik dari pembacaan itu. Supaya tema ini terjawab, kasih yang memulihkan relasi. Supaya ada yang relasi buruk hari ini dia melakukan itu. 1. Doakan baik-baik dan segera lakukan 1 sampai 5 ini. 1. Inisiatif. Boleh ucap sama-sama. 1, 2, 3. Inisiatif. Dalam konteks Yesus dan Petrus, Tuhan Yesus tidak salah. Yang salah itu Petrus. Tapi siapa yang ambil inisiatif? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah bilang kau beta yang salah, nah beta mau yang dan dia dulu. Tuhan tidak pernah bilang begitu. Dia berinisiatif. Padahal dia tidak salah. Saudara, kenapa kita takut ambil inisiatif? Kenapa kita takut ambil inisiatif? Karena 2 hal. 1, karena kita tahu bahwa kita benar. Kadang-kadang orang oleh karena dia rasa benar, dia tidak akan pernah ambil inisiatif duluan. Sehingga ketika yang datang itu orang yang salah, datang dia maki, ancur itu kesalahan dan semua-semua. Padahal mau memulihkan relasi, bikin tambah luka. Tuhan Yesus ambil inisiatif, cari dong di pantai Danau Tiberias. Bahkan itu inisiatif sampai siap makan, bayangkan. Wih, botong sebenar lai tidak salah lai, cari dia lai siap makan. Ada yang bisa buat itu? Inisiatif 1. Kedua, kenapa kita tidak berani ambil inisiatif? Karena kita sering tertuduh dengan sejumlah hal. Aduh, jangan sampai kita minta maaf, juga pikir kita takut. Itu isi memang di kepala dan di hati. Kalau minta maaf ini bukan takut. Apalagi kalau kita minta maaf, kita bayangkan dia pemuka bilang, oh, sunaikan buku bambuan dia datang. Kita tertuduh dengan itu. Oleh karena itu, maka relasi tidak akan pulih-pulih. Hari ini demi nama Tuhan, saya ingin sampaikan kepada seluruh jemaat. Kalau saudara mengambil inisiatif untuk memulihkan sebuah relasi, saudara bukan kalah. Saudara tidak kalah kalau ambil inisiatif pergi ke togor orang duluan, tidak kalah. Saudara tidak kalah. Hapus dulu. Iblis sesatkan betul pemikiran itu dengan seolah-olah kalau kita pergi ke oman duluan kita kalah. Apalagi itu terjadi antara orang tua dan anak. Masa bapak saya yang minta maaf duluan? Coba pendeta pikir, dia yang salah, dia yang banting rusakin pintu, baru bapak yang minta maaf. Anak yang ajar bodoh begini. Akhirnya kita mempertahankan status quo atau kalau kita banyak suami istri tidak berbicara, dong hanya bawa asa. Dia bikin habis kopi dia WA, kopi sudah ada. Waktu jawab, iya saya sudah download. Masa mau begitu? Jadi ada yang suami istri kalau marah, nah sebentar. Tidak usah bawa-bawain khotbah juga, langsung jangan bilang tadi saya sudah dengar khotbah dan karena itu saya berinisiatif datang. Tidak usah sampai istilah mendramatisir lah, biasa-biasa sapi bilang. Pegang bapak emang topu tangan kau. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi bikin bapak suami istri kakak adik anak antara jemaat. Kalau kita lagi tidak suka siapa dah tambah baik. Kita minta maaf kau atau kita lihat
Kayak kita ke Batogor, ke Son enak. Ya. Sabantar ini saya akan pergi pegang tangan dengan Kak Ellen. Tadi kami dua ada masalah sedikit. Kasih. Kalau kita tidak ambil inisiatif tidak bisa. Apa keuntungannya kalau kita ambil inisiatif? Keuntungannya kita tidak punya beban. Apalagi kalau kita benar baru kita ambil inisiatif pikir kita tidak ada beban. Dia yang salah itu yang wih. Sekalipun dia akan cerita orang bilang dia sudah, tapi itu dia puas hati dia keluar saat ini. Kata paling pertama itu adalah inisiatif. Tapi inisiatif harus ada dasar. Dan dasar itu adalah kasih. Kalau sampai beta datang ke Kak Ellen, ke Kak Edwin, ke Kak Paul untuk memulai sesuatu, itu didasarkan pada kasih itu. Kasih. Aman sudah. Wih, saya yakin itu akan bikin Potong sedih toh, aduh kasihan dia sudah minta maaf deh. Aduh minta maaf, beta supikir salah, beta supikir terlalu jauh. Aduh dengan Koko datang begini nih beta rasa suatu. Beta padahal selama ini pikir Koko supi cari orang komo suanggi kaswati beta. Jadi bagus itu inisiatif dengan dasar kasih itu, menolong kita. Jadi saya lihat saudara lagi pikir-pikir saudara ada pernah jengkel siapa ini, sebentar mau inisiatif. Kedua, pengampunan. Kita berinisiatif kalau tapi tidak ada pengampunan tidak bisa. Pernah sakit hati baru tidak mengampuni bagaimana? Tuhan Yesus menunjukkan pengampunan itu kepada Petrus. Tuhan Yesus berinisiatif lagi, dia mengatakan ini, Petrus, apa yang kau mengasihi aku kok? Ikutlah aku, kita dua jalan sama-sama. Bapak tidak marah beta lagi. Mau marah bikin apa Petrus? Habis. Di sini tidak ada Petrus toh. Mau bikin marah bikin apa Petrus? Mari. Pengampunan. Berulang-ulang kali saya sampaikan kepada kita semua, pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Jangan mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada orang yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia bilang untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang juga silahkan rumah tabuk, tapi untuk saya pergi ke dia maaf. Itu bukan mengampuni. Kalau mengampuni mesti satu paket dengan pendamaian. Ada orang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu pencitraan saya itu. Nanti kita sepertinya tidak ada masalah kalau kita pegang tangan, peluk, aku cium pipi kiri, kelihatan sudah berdamai. Terus ada yang ini WA bilang, "Wih, botong lihat sudah siapa bilang?" Jadi pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Karena tadi inisiatif kita seucap sama-sama. Yang kedua kita ucap sama-sama pengampunan. 1, 2, 3. Pengampunan. Pengampunan. Supaya relasi pulih. Kalau tanpa pengampunan tidak bisa. Tentang pengampunan Tuhan Yesus ajar. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tuhan, ampunilah Yandi seimbang dengan Yandi mengampuni Kak Edwin. Jadi kalau Yandi mengampuni Kak Edwin 2 kali hari ini, Yandi dapat kesempatan dari Tuhan diampuni 2 kali. Ya sudah lihat sudah kok mengampuni toh. Sebentar lihat istri lihat suami pegang dia pun tangan, mari kita dua menyanyi mengampuni. Mengampuni. Baru anak-anak bilang, Bapak deh mama nanti mulai minggu depan isi paduan suara ya. Mengampuni. Saudara kalau tidak ada pengampunan, kalau tidak ada tuh hati pahit saudara. Saudara bayangkan. Ini saya pakai contoh. Misalnya saudara jengkel saya ini, saudara jengkel pendeta yang diomong begini-begini. Saudara kalau tidak mengampuni pasti saudara dalam hati lihat dia pemulu dulu. Pas saudara akan tambah sakit. Sudah. 1 tadi apa?
inisiatif. Yang kedua apa? Yang ketiga, penerimaan. Sama-sama 1, 2, 3. Penerimaan. Sudah datang, sudah mengampuni, tapi terima. Terima dia pun apa? Bukan terima dia pun baik saja. Ada juga dia pun tidak baik. Kita ini suka terima yang baik-baik saja. Makanya Tuhan tanya Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan sampai engkau dekat dengan aku ini hanya mau terima yang baik-baik saja. Penerimaan. Penerimaan. Penerimaan yang sungguh dari kita hati, karena biasa orang tua dulu itu nasihat pernikahan dong bilang begini, ingat kita bukan kawin ame dia pun baik saja, kita kawin ame dia pun tidak baik juga. Jadi lihat sudah kok, penerimaan. Sebagaimana Tuhan Yesus menerima kita. Sebagaimana Tuhan Yesus menerima murid-muridnya. Mestinya pemulihan relasi itu juga dimulai dari sebuah penerimaan. Terima. Ada orang yang dia kalau marah dia saudara, dia bilang, ingat beta mati jangan coba-coba lu muncul. Hai, sumati juga masih ancam orang ini. Penerimaan. Mari. Dia baru sampai di muka pintu, mari. Terus sampai di belakang keluar kembali, putar masuk. Terima dia. Jangan terima dia pembaik saja. Saudara, memang ini juga penting ya. Karena saya temukan beberapa orang ini terima yang baik-baik saja. Ada yang bahkan terima materi mau, terima materi dari orang lain mau, tapi menjadi bagian bersama tidak mau. Tidak sehat bagi sebuah relasi. Tidak sehat. Penerimaan. Ini bukan bahitung-bahitung, tapi orang tua ini kalau anak pun kebutuhan dia penuhi, dia bisa seomong dia pun anak bilang, anak dong, papa dan mama tidak minta apa-apa, papa dan mama hanya minta toh, kamu pun kebutuhan dong su terpenuhi. Papa dan mama hanya minta tolong boson, tolong kau bikin dan bikin malu papa mama, tolong. Kan itu yang jangan terima mau, tapi kemudian tidak menjadi bagian dari sebuah tanggung jawab itu. Penerimaan. Ketiga, pertama tadi apa? Inisiatif. Yang kedua, pengampunan. Yang ketiga, penerimaan. Keempat, pengorbanan. Sama-sama 1, 2, 3. Pengorbanan. Pemulihan relasi itu mesti ada korban. Tapi jangan kepentingan yang kita taruh di otak untuk pemulihan relasi kita mesti bunuh babi, bukan itu. Tapi kita mesti berkorban. Berkorban waktu, korban perasaan, bahkan korban materi. Tidak apa-apa, yang penting relasi baik. Relasi lebih penting dari semua itu. Kenapa? Kenapa relasi lebih penting dari semua itu? Karena pemulihan yang paling pertama adalah pemulihan kita dengan Tuhan. Nanti pemulihan dengan Tuhan sudah selesai, itu kita pemulihan dengan orang-orang. Kalau ada orang yang pemulihan di antara sesama manusia tidak beres, itu berarti dia belum selesai antara pemulihan relasinya dengan Tuhan. Ini tidak selesai. Kalau dengan Tuhan saja bisa marah, apalagi hanya kita begini, dia bisa marah, tidak berhenti. Karena itu butuh pengorbanan. Saya bayangkan ini untuk sebuah apalagi pemulihan relasi, Tuhan Yesus bahkan berkorban sampai mati. Pengorbanan macam apa itu? Pengorbanan macam apa itu? Pengorbanan sampai mati. Ya Pak Pendeta, kami bukan Tuhan Yesus. Ya saya juga bukan Tuhan Yesus. Yang kita bisa lakukan mungkin kita tidak sampai mati karena sebuah relasi, tapi paling tidak menyatakan bahwa kita punya ketersediaan diri, ketersediaan hati untuk berkorban demi sebuah pemulihan. Tidak apa-apa toh. Kita butuh berdamai. Berdamai dengan Tuhan dan diri sendiri, dengan orang lain. Dan itu butuh pengorbanan. Dan Tuhan Yesus menunjukkan itu
bagi sebuah relasi yang pulih. Pengorbanan. Nanti kalau kita suka ketemu baik-baik baru ajak makan, ajak segala macam, tidak apa-apa. Hati ini harus siap untuk berkorban. Saudara, berkorban ini kan omong tentang korban segala macam, termasuk korban materi. Nah, siapa di antara kita yang siap untuk itu? Apakah kita siap berkorban materi? Saudara renungkan dalam perjalanan hidup saudara, mungkin pernah punya sebuah pengalaman di mana ternyata memang materi harus dikorbankan demi sebuah pemulihan. Biasa orang tua dulu bilang, uang kita masih bisa cari, tapi ingat kakak ini. Saya ingat siapa bapak bilang, ya, kau ini apapun kau minta maaf ya kau punya kakak itu. Karena tadi kalau mama lahirkan kakak, kalau mama mati yang kau yang tidak ada. Lihat kau itu. Terus biasakan Natal baru kami dapat baju baru satu toh. Woi, Mam Tos beli kita baju baru satu di Natal ini. So mantap. Tapi kan acara Natal itu banyak. Natal sekolah minggu, Natal rayon, Natal di gereja, Natal di sekolah. Kan pakai baju satu terus, ini kan ke mana kok. Takut teman bilang, beli baju begini satu lusin. Akhirnya cara terbaik adalah ambil kakak punya. Woi, itu pulang kita mau bunuh sudah. Itu pulang kita mau bunuh. Bapak datang, bapak bilang, mana baju yang kamu pakai bakalai, coba. Ini. Bisa tagal ini baju kamu dua kakak adik bakalai. Baju harga berapa ini? Sampai bisa merusak kamu dua persaudaraan. Anak ini baju ini belum lunas, tapi kamu lunas. Jangan tagal materi kita bertengkar sampai lupa kakak adik, lupa sebagai saudara, sebagai sahabat pelayanan, materi itu apa? Bukan karena materi tidak penting. Saya bicara tidak dalam konteks materi tidak penting. Penting. Kau siapa mau makan relasi, tetap makan nasi. Tapi di atas semuanya itu kasih persaudaraan. Sebegitu penting. Nah, lihat kok babai hati sudah kok. Istri suami, anak-anak babai sudah, ipar-ipar dong juga babai. Apa? Supaya kita punya hati apa kok duduk senang-senang. Jadi di grup keluarga itu, keluarga besar Manobe kan ada grup WA. Waktu orang Zoom kok tumpung foto keluarga lalu kita pun senyum, itu senyum tulus. Tapi kalau itu belum selesai, itu kan kita pun senyum ke keterpaksaan. Kita ada masalah dengan petugas koperasi, itu cara senyumnya beda. So 4. Satu tadi apa? Inisiatif. Yang kedua, pengampunan. Yang ketiga, penerimaan. Keempat apa? Pengorbanan. Kelima, terakhir, untuk pemulihan relasi, dia harus, saya sebut di sini dengan bahasa yang tidak terlalu bagus sebenarnya, tapi saya ingin menyampaikan begini. Pemulihan relasi itu pemulihan luar dalam. Titik tolaknya begini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan ketiga ini. Terus Tuhan jawab yang begini. Petrus jawab yang begini. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Engkau tahu apa yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Engkau tahu apa yang ada di dalam, engkau tahu apa yang ada di luar. Engkau tahu apa yang terjadi sebelum, engkau tahu apa yang terjadi sekarang, bahkan yang akan datang. Engkau tahu semuanya bahwa aku mengasihi engkau. Supaya pemulihan relasi itu pemulihan utuh. Di dalam, di luar. Dan dia mesti dari dalam hati. Pemulihan. Memang kadang-kadang bukan pikir, bukan jengkel juga, tapi mesti dipulihkan hati. Dari dalam, dari luar. Supaya betul-betul kelihatan. Itu membuat kita bebas. Bebas dari sejumlah tekanan, bebas dari sejumlah hal. Ini 5 hal yang saya kira penting. Dia mesti tulus. Ketulusan. Karena dia dari dalam, dari luar.
yang kelihatan, yang tidak kelihatan, untuk sebuah pemulihan relasi. Jadi dia mesti mulai dari rumah tangga, toh. Istri yang kita kasihi, kalau kita sendiri tidak berani minta maaf di dia, bagaimana kita minta maaf di tetangga? Karena pasti kita pakai itu sebagai perbandingan. Saya pu istri, saya tidak minta maaf, apalagi engkau orang lain pu istri. Nah, kalau di rumah mulai aman, habis keluar. Ada yang terbalik dari itu, ada yang aneh. Minta maaf di orang lain bisa, tapi dalam keluarga dia tidak bisa minta maaf. Ya aneh juga ini. Dan itu sudah dia mesti melingkupi semua toh hati. Ini Petrus itu kemudian dia akan menjalani satu kehidupan yang cukup berat. Tapi karena kasih itu tulus, saudara tahu bahwa ketulusan itu dirasa. Ketulusan itu, orang kalau tulus dengan kita itu kita rasa, dia tulus itu rasa. Itu tidak bisa kita katakan ke mana ya, tapi bisa rasa. Orang tidak tulus pun kita rasa. Orang menerima kita rasa. Orang tidak terima pun kita rasa. Jangan ngomong terlalu jauh. Macam kami pendeta, kalau khotbah jemaat supaya malas dengar, itu kan kita bisa lihat dia pun gestur. Saparu bisa lihat jam yang Saparu ada banyak hal yang bisa dilakukan, karena terima itu bisa dirasa, ditolak pun bisa dirasa. Nah, kan itu dia mesti dari dalam hati yang betul-betul tulus, hati tulus. Baik saudara-saudara, untuk 5 hal itu kita sadar akan 2 hal. Ulang-ulang pertama kali saya bilang, kasih mesti ada. Periksa dulu tentang kasih, besar atau tidak. Dan sampai kita hanya omong-omong tentang kasih, tapi sebenarnya tidak ada. Yang kedua, 5 hal itu berat. Berat. Tidak segampang yang saya bilang, pulang panggil istri, pegang dia putangko menyanyi, tidak segampang. Karena itu kita butuh Tuhan. Kita minta Tuhan, Tuhan mampukan saya hari ini. Pak Pendeta, bagaimana saya supi tapi dia tidak mau terima? Yang penting mau tumpu hati itu bersih, kita supi. Dia itu Tuhan pun proses sendiri, tapi kita pun mesti selesai. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus melembutkan hati yang keras. Sebutkan 1-2 nama yang mungkin kita tahu bahwa kita terluka karenanya, dan kita meminta Tuhan mampukan kita untuk hal itu. Mungkin dia orang dekat, mungkin dia sahabat, mungkin dia teman dalam pelayanan, mungkin dia ada dalam jemaat, mungkin dia tetangga. Katakan 1 kalimat untuk pemulihan ini kepada Tuhan, jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita, dan dia sungguh tahu siapa kita.